kemusyrikan kesirikan. Nah, itu pernah saya bahas. Pro dan kontra banget di antara ulama. Sebenarnya lebih musyrik jika kita tidak melaksanakan sholat. Kita lihat dari segi spiritualnya, kliniknya. Yang umumnya kayak cari wong-wong demit. Makanya demit. Sebenarnya apa demit itu? Apa demit? Jika berhubungan dengan gaib, semua orang pasti ada kegaibannya. Jin korin itu ada pada tubuh kita, semua itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di hari ini di channel Kenaro Geng, kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi kita semua ya teman-teman. Ya, tanpa lama lagi mari kita berbincang-bincang dengan Bopo Aris. Gimana kabarnya Bopo Aris? Ya, seperti biasanya selalu alhamdulillah sehat walafiat dengan keadaan ya maupun suka ataupun duka. Gak rotok seperti biasa ya. Rotok mumet dikit nek duwe. Pertanyaan pertama ya Bopo Aris. Gimana awal ceritanya kok bisa dirikan grup ini? Mendirikan grup Ya. Kenaro. Ya, Laskar Kenaro. Ya, mulai dari 2023, 24. Nah, itu pernah ada acara bisa khususnya di CEO-nya, ownernya. Itu kan ngadakan pandengan. Ya, acara pandengan. Acara pandengan itu dalam acara ulang tahun nih. Nah, kan buyare. Nah, buyaran langsung kok pengen buat grup. Sing kayak pertama Mas WAU. Ya. Nah, itu. Sebenarnya posisi saya itu bukan Bopo. Lebih tepatnya Kiai gitu. Ustaz Habiban ayo. Bebas. Yo kangen rek, guyon. Tapi ini dipintai tolong kok ada grup tapi gak ada Boponya. Kayaknya kurang pas gitu. Ya. Ada grup, ada Boponya, ada Banteng kena Bopoi. Nah, tidak sesuai pakem sepertinya. Nah, itu saya mikir apa salahnya kok aku terjun di perbopoan ini. Memang dari awal sebelum adanya bandengan saya lebih suka ke klinik mistis gitu. Ya. Ya, sering memburu hantu gitu. Istilahnya pemburu hantu tapi bukan hantu sebenarnya. Bawo gitu. Bawo gitu ya. Tapi yo dengan isinya karena cari guruku ini iso gak iso kudu iso, siap gak siap kudu siapo, lek dikongkon kudu gelem. Kok kebetulan saya disuruh jadi Bopo. Nah, sebenarnya kan Bopo harus ada spiritual dan hubungan dengan antara kegaiban ya, gitu. Perjanjian gitu. Kegaiban. Nah, masalahnya saya sudah mengkaji lebih dalam. Akhirnya saya masuk ke perbopoan itu. Oke, saya mau jadi Bopo Kenaro. Tapi sebelum itu bukan Kenaro ya. Apa itu namanya? Putra Air. Iya. Putra Air. Terus Putra Kenaro. Nah, jadi Laskar Kenaro. Lah, Laskar Kenaro gini lah berdiri pada tahun 2024. Nah, di tahun 2024 mulai mencetus nama bandengan Kenaro itu dengan bersama kawan-kawan juga Mas Wahyu, Mas Alek dan kawan-kawan yang lainnya. Latihan setiap malam dengan meningkat spiritual juga para pemuda. Apa namanya ini ya? Apa jenisnya? Wonokoyo. Nah, sebenarnya Wonokoyo itu mulai dari dulu sudah terkenal mistisnya. Aura-aura gaibnya itu kental sekali. Sangat gimana ya? Yo pengarani masih kental dengan spiritualnya orang itu dah. Nah, itu apa? Pokok yang berhubungan dengan mistis.
Wono koyo dari namanya ya. Nah, jadilah Laskar Kenarok itu. Karena ya nggak berpikir sampai situ, cuman ikuti alurnya anak pemuda Iya, pada bener. masa itu. Ya pada umumnya aku ya melok ngono. Meloki apa sing Lah. usum ngono ya? Melok Bener, bener. usumi. Jiwa sosial masih gimana? Kental kalau di sini. Pertanyaan kedua untuk Bapak Aris. Gimana perasaan Anda ikut serta membangun grup ini sampai jadi sekarang, sampai titik Sampai ini? titik. Keluh Wah, kesah wah. perasaan deh. Gimana itu ya? Bangga. Bangga dari apa? Menyatukan anak pemuda itu sangat sulit sebenarnya. Gampang ya? Gak gampang. Mau menyatukan anak muda, mengkompakkan jadi selaras itu sangat sulit. Nilai utamanya kan di kekompakan kita. Nah, keguyupan. Nah, itu. Ya, bangga. Bagus. Sampai sama guru saya itu disuruh malah lanjutkan itu. Dengan berbagai acara juga jangan sampai melenceng dari syariat Islam. Begitu. Mana ada di sini sampai keluar dari syariat Islam? Kan enggak. Islam semua. Ya. Seumpama ono sing melo teko luar agama Hindu tetap diterima. Karena jiwa sosialnya, jiwa persatuannya itu ada di satu grup. Enggak mandang oh iki agama ini Kristen, oh iki Hindu, enggak. Tetap kita pakai semboyannya negara kita sendiri, Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu inti dari kerukunan. Pilih-pilih Yang ya. itulah enggak pilih-pilih. Gak pilih sing bening, sing peteng. Oh enggak. Tapi alhamdulillah sing mlebu kok ganteng tok sesuai dengan Kenarok. Dekor iku gua gawe jan kaya sapa iku? Mas Bim. Cocok banget iki wis. Asli jan jos iki. Penampilannya ya cukup dengan berpakaian celana ndek ditambahi kain berudeng wis beda kelihatannya. Itu kan anu ya, apa ya? Awalnya punya ide itu kan gak apa ya? Apa dobe liane ya? Lah gak betul. Bervariasi lah. Bervariasi. Bervariasi. Kita kan ya tetap keseniannya ada, pakemnya. Nilai keseniannya ada. Nah, bicara tentang pakem itu sebenarnya pakem itu bisa kita ciptakan sendiri. Oh, pakem Kenarok ini. Pandangannya Kenarok berarti ini. Ya. Oh, gitu. Gak harus pakai kompra, pakai anu ini. Dunia apa namanya? Kesenian. Berkreasi. Kreasi kita mampu kita kreasi seperti itu, berpenampilan baik, sekitar orang menarik. Ya itu yang kita tampilkan. Gitu kan. Terus kalau dari segi agama ya, terutama di Islam ini Bapak. Menurut Anda ini di khususnya di kesenian bantengan ini apa ada kemusyrikan apa kesyirikan gitu? Kemusyrikan. Nah, itu pernah saya bahas. Pro dan kontra banget di antara ulama. Sebenarnya lebih musyrik jika kita tidak melaksanakan sholat. Kita lihat dari segi spiritualnya, kliniknya. Yang umumnya kayak cari wong-wong demit. Ya. Makanya demit. Sebenarnya apa demit itu? Apa demit? Jika berhubungan dengan gaib, semua orang pasti ada kegaibannya. Ya. Jin korin itu ada pada tubuh kita semua itu pasti ada. Ya dek popo iki ono, dek Pak Ketua ono, dek singkala ono. Nah, kok malah mau melencengkan ke musyrik? Musyrik ketika kita menduakan pangeran. Termasuk meninggalkan sholat itu menduakan pangeran lek caraku. Nah, lah kalau di Laskar Kenarok itu kesenian, jangan harus dicerminkan kepada agama dong. Ya gak bisa. Orang Jawa itu mempunyai kesenian sendiri, adatnya sendiri. Dengan membawa sajen, katanya musyrik memberi makan kepada demit. Ya enggak dong. Sesuai dengan saya biasanya menyuluh itu syukur suci arum sekar arum pecuk bakal kang cumawis kula ngaturaken dumateng panjenengan sederek ingkang katon lan sederek ingkang boten
katon. Sederek ingkang katon sapa? Ya kaya sing kalap iku kaya aku kadang yo mangan gedange, kadang yo njupuk badheke. Ikulah sederek ingkang katon. Lebih banyak sederek ingkang katon yang mangan sesajene iku. Sederek ingkang katon siapa? Roh yang pinggir-pinggir kita. Karena Allah menciptakan dua makhluk, wa ma khalaqtul insan wal jinnan illa liya'budun. Lah, jin ini yang mana? Berarti jin kan ada. Ya. Saudara tua kita. Jin itu saudara tua kita sebenarnya. Cuma sifatnya beda. Dia halus, kita kasar. Gitu. Gak ada kemusyrikannya kalau di Kenaro gitu. Semua pinter-pinter ngaji kok. Iya. Wah, cocok Cuma lagi yo. Loh, istighosah. Nang danyang yo bukan mencari demit. Paling yo tahlil. Ya. Nah, iya. Kan kesalahannya itu kebanyakan itu apa ya? Kayak Ya. lebih kita ke makom, punden gitu. punden. Terus kalap itu kan sebenarnya apa? Kurang sopan lah. Kurang sopan kita kalapan di punden. Apalagi mengatasnamakan Mbak Angling merasuk ke dalam tubuh. Aduh, jangan sampai fatal banget itu wis. Iya. Karo-karuan nang gunjang durene kok. Karo-karuan nang goreng jan. Kan bangling ya. Iya. Kalau yang lain-lain ya biasanya kayak punden-punden Nah. daerah itu. Berarti lah nggak mungkin ya kalap klebon Jangan, nggak mungkin. Berarti Anusopati, beliau Kenaro wis. Ya. Beliau raja. Mau masuk ke dalam diri saya dengan ngamuk-ngamuk raja kok kate sok rosokan. Ya kan nggak mungkin. Secara logika bener itu. Masuk logika. Tapi kalau ada orang yang nggak suka, demit kok halusan kok kate di bareng ngambil logika. Jelas gak masuk ya gak masuk. Tapi sebenarnya ya masuk kalau saya. Yang bilang itu belum pernah mengalami. Belum pernah mengaji sampai titik itu sebenarnya. Gitu aja. Jujur aja, Bro. Aku dulu sebelum ada bantengan itu kan gak percaya barang-barang itu. Oh iya. Iya. Terjun di bantengan, wah. Ternyata Sama. Aku waktu pondok itu gak percaya. Gaib, jin, sihir itu gak percaya. Setelah saya mengkaji lagi, di Quran itu ada surat Al-Falaq, Ashabul Nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq itu karena Kanjeng Nabi itu kena sihir, kena santet. Lah, Nabi sih kena santet apa mana ke awak ini? Mengkaji lagi usul gaib, jin itu bisa membuat orang itu sakit, bisa membuat orang sesat. Oh, sesat. Sesat. Sembuh kayak siapa ya? Sembuh dari jin. Iya. Kalau sembuh itu saking dari iku loh, awal dewe jane. Obat yang paling ampuh itu ada di kita dari pikiran. Kemauan mau sembuh. Jin itu mengaruhi jelek terus dalam pikiran itu. Mengaruhi jelek. Berarti gak ada ya apa di dunia kesenian khususnya bantengan ini kemungkinan. Oh iya gak wis tahaman. Yo lek genti syahadat iku. Ora syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Genti iku baru musyrik iku. Ya kan menduakan pengenan. Perform kan pasti kayak sampean popo harus suci gitu. Suci, kan. Wudu gitu ya. Wudu, berdoa dengan secara syariat Islam, berdoa dengan secara Jawen. Karena suku kita umumnya wong Jawa, doa dengan cara Jawa. Mencari wong Jawa aja lali Jawa. Lah wong Jawa aja lali Jawa. Nih. Wong sare Jawa kan petik. Lur. Wong Jawa kan sebenarnya. Teman-teman ini. Rada konten hari ini sama Bapak Aris ini roto ono edukasi ke pengajian nih. Sarungan kopiah sarungan. Soalnya bapaknya guys dadi kiai kan. Kiai gak harus yang pakai kopiah putih berjubah enggak kok. Enggak harus yang gitu. Ada kok di Jogja itu Kiai Sengkelat. Dia bukan orang. Tapi keris. Kiai Carubuk, Kiai Setan Kuber. Itu keris bener. Ada juga kiai apa itu? Bukan orang tapi kereta. Kereta. Disebut kiai. Enggak harus yang berilmu kiai itu. Ya kayak itu. Kiai Kanjeng itu kan
Ding dong Kiai Kanjeng. Nah, saya sempat berpikir itu Kiai Kanjengnya mana? Saya kayak Kanjengnya itu. Alat musik. Alat musiknya itu. Grup musiknya itu. Dan Kiai Kanjeng Kiai itu. bukan bukan apa guru ya. Wah, Itu bukan. guru agama. Bukan harus itu. Dan ambil apa ya? Sebagai dakwah itu enggak harus di masjid. Oh, enggak harus di masjid. Nah, juga di tempat karaoke boleh kok. Yo kamu deh aku deh karaoke. Sawiran ini ya teman-teman. Pokoknya di sini tempat dakwahnya itu di kesenian bandengan. Wah. Iya loh. Ayo Iya, iya, pasti. Iki bapak hari sini lek pas bandengan iki andani nang arek-arek iki sing bener. Ya. Iya. Ambek dakwah sebenarnya. Lek kalian lihat itu Ada dakwanya sedikit. Nah, kalau pemuda sekarang kalau isinya dakwah menceritakan tentang surga dan neraka, kayaknya kurang anu. Iya, di tahu kok. Iya, pinter ya. Saya gigi apa iki. Apa acara apa? Apa siksa kubur. Siksa kubur. Gampangnya ngono. Abut. Terus ini banyak yang tanya-tanya Popo. Kenapa sekarang Popo ini kok banyak apa? Tidak muncul lah, Sering nggak muncul di perform. Ya. Nah, kan semua ada rasanya. Nah, waktu saya mendirikan itu sebenarnya saya sudah dimimpikan oleh guru saya yang tidak bisa disebut namanya, sudah almarhum. Beliau itu mungkin gimana ya, lebih sayang kepada saya karena amalan-amalan yang di pondok itu banyak yang saya kurangi. Lebih ke Jawa terus. Ke pondok aku juga sering gak datang. Jarang teko. Lah itu mungkin alasannya. Meninggalkan kebiasaan sebelumnya. Nah, alasan lagi kalau menurut saya sendiri Bopo itu lebih pakem satu. Alasan. Enggak ngono. Soalnya gini ya. Di dalam pantengan itu saya menggambarkan pantengan itu dalam 4 gambaran yang ada di dalam diri kita. 4 nafsu yang ada dalam diri kita saya gambarkan dalam wujud kesenian itu dalam bentuk hewan. Jadi pantengan ini. Manusia kan ada 4 nafsu. Mutmainah, amarah, lawamah, sufiyah. Sufiyah itu nafsu yang berwujud seperti kera, monyet. Monyet. Nah, monyet itu ya liar, tapi kadang ya manut. Ngono. Terus lawamah itu apa? Lawamah itu seperti banteng sendiri. Banteng itu enggak yang ngamuan, kadang yono sing manut, tapi enggak seperti monyet. Beda. Kalau monyet itu lebih rakus, kalau banteng enggak. Nah, amarah itu perwujudan dari macan. Wah ngamuk to wis. Macan. Wah kereng. Lebih ke ngamuan karena amarah. Nah, 4 itu 3 ini liar. Yang bisa mengontrol itu cuma 1. Mutmainah. Nah, mutmainah itu siapa wujudnya kalau di kalangan? Bopo. Yang bisa mengendalikan 3 ini. Bopo. Iya. Tapi kalau di Kenaroki ku macan masih belum ada. Karena takut saya. Dia kalau ada macan mesti amarah terus. Lah kalau no macan itu sih terengi ngono. Sing tak ingu meloro sih. Gitu ya. Sebenarnya ada kepikiran ada macannya itu. Kumbang. Macan kumbang. Kucing aja gak apa-apa. Dia macan. Lah itu. Ya, itu is. Jadi mutmainah itu jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsil mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu kan di Quran itu. Jadi sing spiritual kuat, perilakunya baik, yang bisa mengendalikan 3 nafsu yang liar tadi cuman mutmainah ini.
Nah, harus ya situ. Mau mutmainah loro. mutmainah ngono kok. Lagi. Tapi yo sih dengan ada waktu sih hadir tau. Sampai kangen waktu ini iki kan sekolah yo prei, libur ngono. Tepak geno iki. Prei. Duh, cari aku. Apa ya? Kok aku sendiri kan yo bilang wis saiki bisa kegiatan sebelumnya gitu ya. Di Kenaro Waris ini teman-teman sekarang kan jadi popo. Tapi ustadznya Iya kan. Aduh taro karo anak. Lu bodoh boleh. pas apa Jumat pergi itu teman-teman. Ini nggak boleh absen. Lek main, kamu nggak apa-apa hadir kamu main nggak ikut nggak apa-apa kalau repot. Kalau nggak repot wajib datang. Tapi kalau repot nggak datang nggak apa-apa. Tapi yang diwajibkan harus datang itu pas istighosah. Istighosah. Jabatan sekarang ini bapak ini jadi ustaz. Mulai yo tak dejen. Sama aja ya. Aku ini apa ya? Jujur-jujuran Bapak. Iya. Semua seluruh anggota nggak tua nggak muda mengagumi ke Bapak Haris. Iya, umur muda tapi ilmunya. Masalah. Itu WNI ya dulu. Ilmunya tua. Untung aja rupanya gak ada gitu ngono. Iya. Bapak Haris gila. Nggak spiritualnya, nggak agamanya itu. Wis gak diragukan lah. Sama aja, sama. Enggak sama. Ya. Orang baru kenal Bapak Haris paling ngertiin. Hari ini selengean, Seleng. sedeng gini. Iya naik. Tapi lihat lama kelamaan pasti mengagumi. Karena apa? Itu punya ilmu agamanya kuat. Oh ya podo. Spiritualnya kuat. Ya gak ngono nih. Loh. Lah. Kata guru iku harus start. Start anu kayak dia sempurna. Oh, kita itu di atas rata-rata. Bahkan ya, malaikat pun ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti kalau umatnya Nabi Muhammad kan kita-kita ini. Ya. Harus taat gitu. Spesial. Martabak itu telur papat paling. Kalau kata martabak. Iya. Gak ngono. Tapi tetap aktif ya kalau gak repot ya. Lo aktif. Cuma malam minggu itu gak bisa ya bro. Ada urusan itu ikut MC itu ya. Wah, pengajian ya. Mana kalau di Kenaro gitu spiritualnya kan sering saya sampaikan itu malam Jumat, hari Jumat kalau istighosah. Spiritual kita itu cuman akhlak, adab dan etika itu kan. Ya, spiritual kita itu. Termasuk emang itu termasuk spiritual. Kalau di pondok itu akhlak, adab, etika itu nama kitabnya bidayah gitu. Tasawuf banget ini. Tasawuf itu. Cek tasawuf ya. Omongannya sampean iki lek pas mantep itu ya akhlak etika itu. Gak kabeh mbak arek pas perform itu. Anjane apa? Buat perform itu bagus. Kayak teko kayak sopan ke warga setempat. Warga Kan setempat. mulai apa? Warga setempat ini nerima. Nah, ada ya lek anak wayangnya udah anak wayangnya Waris saya gitu walek. Anak wayangnya Bapak Wahyu ini, Bapak Wahyu ini. Bolong-bolong rek. Benar iki, lebih ampuh. Cuman orangnya merendah itu. Main di belakang layar. Lebih ampuh ini ya, aku. Film itu, sama kayak semua ras nama. Iso, posoku bolong-bolong. Yo, itu sebenarnya cerita apa itu teman-teman? Itu cerita apa? Banyak yang di Kenaro series itu yang diceritakan itu pengalaman apa? Sehari-hari. Iya. Jadi aku gak iso ngaras narek kalap karena apa? Ngomong ngelakoni poso uwean. Bolong-bolong. Mana yang putih? Guru. Enggak poso dulu. Guru. Aku iki yo guru tok. Emang anu ya, apa tanya-tanya di spiritual dulu ya, apa syaratnya jadi bobo itu gimana itu?
syaratnya jadi bopo sebenarnya yaitu tadi nafsu itu ditingkatkan. Kalau orang sudah jiwa yang tenang, kita mengetahui jati diri kita sendiri. Man arafa nafsah fakot arafa robba. Barang siapa yang sudah mengetahui dirinya, maka mengetahui juga pada Tuhannya. Lah, awak durung kenal kok mau jadi bopo yang sebenarnya itu menanggung risiko. Salah satu aku gak medut lagi. Itu syaratnya yo tenangkan, luangkan emosi kita, kendalikan nafsu itu. Ya, aku sendiri ya jujur-jujuran gak bisa nahan emosi. Lah, aku gak bisa nahan emosi kok katanya kelarek sama ini akeh. Yo cocok lah. Mari. Ya kan, Popo itu apa tadi katanya? Yang kan yang apa? Yang pegang pas perform ini kepalanya itu kan boleh. Nah, kepala emosi, anak gue kok tidak emosi. Oh jelas emosi. Pernah kok itu satu perform aku ada emosi. Waduh, anak-anak gak terkontrol. Morat marit. Karena dia emosi. Awal perform malam itu sempat emosi. Gak tahu emosinya dari mana. Waduh. Oh ini jadi wes karuan awal-awal itu. Aku kan gak lulus, belum lulusnya kan di itu pelajaran itu apa? Nahan emosi itu. Hawa nafsu.